Halo, Assalamualaikum kalian semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi gini harus pinter-pinter nih jaga kesehatan agar kebal terhadap COVID-19. Dan yang penting jangan lupa masker dan jaga jarak pastinya dong. Oh iya, lupa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Linuha, bisa dipanggil dengan Ulin. Saya adalah mahasiswa arsitektur Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sekarang saya sedang ada di tahun ketiga, lebih jelasnya ada di semester 6. Pada semester 6 ini, saya sedang menempuh mata kuliah pilihan, yaitu arsitektur perilaku, yang saya pilih sendiri guna menambah wawasan saya pada dunia arsitektur dan juga diharapkan mampu menjadi pegangan saya nantinya untuk tugas akhir. Oh iya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori hubungan antara tingkah laku dan lingkungan. Pada materi ini terdapat 8 teori, dan saya akan menjelaskan salah satu antara 5 teori tersebut. Saya akan menjelaskan teori nomor 5, yaitu teori tingkat adaptasi. Teori tingkat adaptasi. Teori ini pada dasarnya sama dengan teori beban lingkungan. Menurut teori ini, stimulasi level yang rendah maupun level tinggi mempunyai akibat negatif bagi perilaku. Level stimulasi yang optimal adalah yang mampu mencapai perilaku yang optimal pula. Vetch dan Arklin 1995. Demikian pula pada Wunwil dalam Visser 1984 mengatakan bahwa adaptasi merupakan kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap sesuatu keadaan untuk mempertahankan kehidupannya. Seringkali dianggap sebagai bentuk penyesuaian diri secara pasif karena hanya menimbulkan perubahan pada dirinya sendiri tanpa menimbulkan perubahan terhadap keadaan di luar dirinya, lingkungan sekitarnya. Sedangkan adjustment adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri terhadap suatu keadaan dalam rangka usaha mempertahankan kehidupan dirinya, biasanya dengan keadaan di luar dirinya dan berlangsung secara aktif karena menimbulkan suatu perubahan terhadap keadaan di luar dirinya tersebut. Dalam teori tingkat adaptasi, adaptation level theory, dikatakan bahwa manusia menyesuaikan responnya terhadap rangsang yang datang dari luar. Sedangkan stimulusnya dapat diubah sesuai dengan keadaan manusia. Setiap orang mempunyai tingkat adaptasi tertentu terhadap rangsangan atau kondisi lingkungan tertentu. Jadi, dalam teori tingkat adaptasi ini ada dua output, yaitu adaptasi dan adjustment. Bagaimana kita merubah diri kita sendiri untuk menyesuaikan di lingkungan itu, ataupun adjustment, kita merubah lingkungan itu agar kita bisa terbiasa dengan diri kita. Jadi terbagi dengan dua itu tadi. Oke, kita masuk untuk lebih jelasnya. Nah, teori adaptasi stimulasi yang optimal oleh Wunwil dalam Visser 1984 menyatakan bahwa ada 3 dimensi hubungan perilaku lingkungan, yaitu yang pertama, intensitas. Terlalu banyak orang atau terlalu sedikit orang di sekeliling kita akan membuat gangguan psikologis. Terlalu banyak orang menyebabkan perasaan sesak, crowding, dan terlalu sedikit orang juga menyebabkan merasa terasingkan atau social isolation. Yang kedua adalah keanekaragaman. Keanekaragaman benda atau manusia berakibatkan terhadap pemrosesan informasi. Terlalu beraneka membuat perasaan overload, dan kekurangan anekaragaman membuat perasaan monoton. Yang ketiga adalah keterpolaan. Keterpolaan berkaitan dengan kemampuan memprediksi. Jika suatu setting dalam pola yang tidak jelas dan rumit menyebabkan beban dalam pemrosesan informasi, sehingga stimulus sulit diprediksi. Sedangkan pola-pola yang sangat jelas menyebabkan stimulus mudah diprediksi. Eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak yang diterima pihak ketiga karena kegiatan yang dilakukan oleh pihak pertama dan kedua. Seperti yang dikatakan oleh Case 1995 bahwa eksternalitas dalam efek samping yang diterima oleh pihak ketiga akibat dari perilaku seseorang, kelompok, atau institusi dapat berupa efek positif dan negatif. Bila satu dampak menguntungkan dan diterima pihak luar atau ketiga tanpa harus membayar, maka disebut sebagai eksternalitas positif. Sedangkan bila dampak tersebut tidak menguntungkan bagi pihak luar atau ketiga tanpa menerima kompensasi, membebani, dan merugikan pihak tersebut, maka disebut dengan eksternalitas negatif. Cornes 2001. Kesimpulannya adalah bahwa faktor eksternalitas mampu merangsang atau menstimulasi diri kita melalui perasaan ataupun 5 panca indera yang mengakibatkan diri kita untuk melakukan penyesuaian pada lingkungan kita, entah dengan melakukan adaptasi
ataupun adjustment. Sorry ya. Gimana penjelasannya tadi? Nah, begitulah penjelasan yang singkat tentang teori adaptasi ini. Contoh sederhananya seperti ini. Aku nih sekarang lagi di ruang kerja ya, di depan komputer dan lingkungan di teman-teman juga. Nah, ruangan ini menggunakan AC dan lama-lama aku merasa kedinginan di dalam ruangan ini. Dengan melakukan penyesuaian secara adaptasi, aku langsung mengambil jaket agar tubuh saya terasa hangat dari sebelumnya. Wah, terasa lebih hangat. Tetapi, jika saya melakukan penyesuaian secara adjustment, saya akan langsung mematikan AC agar suhu ruangan naik dan terasa lebih hangat. Mas, tak tolong dong AC-nya dikecilin. Oke, makasih. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh sederhana dari teori ini. Tetapi, bagaimana jika contoh ini diterapkan dalam dunia arsitektur? Nah, mari ikut saya. Saya akan menjelaskan dengan 2 kasus contohnya. Yuk. Contoh pertama yaitu halaman belakang rumah masih tanah. Mungkin beberapa orang menggunakan alas kaki di dalam rumah, dan ada juga yang tidak menggunakan alas kaki. Dan adaptasi yang dilakukan saat halaman belakang rumah masih tanah adalah pengguna rumah ketika sedang melakukan aktivitas di halaman belakang, dia menggunakan sandal. Tetapi jika dia melakukan adjustment adalah pengguna rumah merenovasi halaman belakang dengan menambahkan rumput sintetis atau kalsiplang agar bisa dipijak dengan bersih untuk melakukan aktivitas tanpa menggunakan alas kaki. Contoh kedua adalah perencanaan rumah tinggal di dataran rendah karena hasil rancangan yang dirasa kurang mengakibatkan suasana ruang dan pengawaan yang panas. Adaptasinya adalah pengguna rumah menggunakan pakaian yang tipis atau kaos agar tidak terlalu merasakan panas di dalam rumah. Dan sikap adjustmentnya adalah pengguna rumah menambahkan jendela dan ventilasi pada dinding bangunan dan bisa juga menambahkan penghawaan secara buatan seperti kipas atau AC pada bangunan tersebut. Dan itu adalah 2 contoh penerapan arsitektur pada teori adaptasi ini. Nah, gimana nih teman-teman untuk penjelasan singkatnya tentang teori tingkat adaptasi? Ada 2 kemungkinannya, yaitu adaptasi dan adjustment. Semoga bermanfaat ya tentang mata kuliah arsitektur perilaku ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk kalian semua dan menambah wawasan kalian. Terima kasih, saya Ulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, ini keren nih ini nih.